Halo semua, perkenalkan nama saya Ketut Safitri Karyawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Halo semua, perkenalkan nama saya Ketut Safitri Karyawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Nah, untuk identifikasi masalah, yaitu ada menemukan masalah penelitian. Ada 4 langkah untuk menemukan masalah penelitian. Yang pertama, tentukan suatu topik. Yang kedua, uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan. Jadi, kalian uraikanlah topik tersebut dalam bentuk pernyataan supaya mendapatkan masalah penelitian. Yang ketiga, pilih satu topik dari topik tersebut. Jadi, kalian tentukan satu topik yang menurut kalian itu menarik untuk dibaca dari beberapa topik yang sudah ada. Lalu, evaluasilah. Untuk identifikasi masalah, ada 3 jenis penelitian yang harus dilakukan. Jadi ada tiga jenis penelitian nih. Yang pertama, deskripsi. Jadi penelitian deskripsi yaitu memberikan gambaran atau uraian atau suatu keadaan sejernih mungkin tanpa adanya perlakuan objek yang diteliti. Lalu penelitian korelasi. Apa sih penelitian korelasi itu? Nah, untuk penelitian korelasi yaitu penelitian yang melibatkan hubungan antara beberapa variabel sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Nah, untuk penelitian eksperimen yaitu penelitian yang dapat memberikan penjelasan alasan mengapa hubungan sebab akibat dapat diketahui karena penelitian melakukan perlakuan terhadap objeknya. Nah, untuk perumusan masalah, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian. Jadi kita harus memperhatikan 4 aspek ini dalam menentukan judul penelitian. Yang pertama, masalah penelitian. Yang kedua, jenis penelitiannya. Yang ketiga itu ada variabel yang akan kita teliti. Jadi kita harus menentukan nih variabel yang akan kita teliti. Dan yang keempat, populasi penelitian. Lalu di sini ada sistematis usulan penelitian skripsi kuantitatif. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, judul, dan manfaat penelitian. Nah, untuk yang tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan, memberikan argumentasi teori terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis. Nah, kalau ada yang ketiga itu metode penelitian. Nah, seperti yang pertama tadi, untuk metode penelitian ini ada 4 pembahasan, yaitu batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Nah, lalu memberikan yang kedua validitas dan realisasi instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini memberikan penjelasan tentang teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Nah, yang keempat, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, untuk populasi sampel dan teknik pengambilan sampel ini yaitu memberikan penjelasan yang terjadi suatu populasi sampel, jumlah populasi sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Nah, yang kelima ini teknik analisis data. Untuk teknik analisis data ini memberikan penjelasan teknik analisis statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa pengumpulan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jadi jenis datanya ini harus konsisten. Untuk sistematis usulan penelitian skripsi itu ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Nah, ada teori, konsep, perumusan hipotesis. Untuk landasan teorinya yaitu usahakan
pustaka terbaru, relevan, asli dari jurnal ilmiah. Lalu uraikan dengan jenis kajian pustaka yang menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Nah, tinjauan pustaka menguraikan teori temuan bahwa yang lain diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusahakan atau yang diusulkan. Nah, lalu uraikan tinjauan pustaka menjadi landasan untuk penyusunan kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi kita akan menguraikan teori temuan atau bahkan untuk acuan yang dijadikan landasan. Nah, untuk tinjauan pustaka menjadi landasan untuk penyusunan kerangka dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dan terakhir, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini harus mengacu pada daftar pustaka. Untuk perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistis tentang parametrik populasi. Nah, dalam penelitian yang diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, yaitu pertama jenis hipotesisnya, yaitu tanpa arah. Nah, lalu di sini ada bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis ini ada 5. Yang pertama, hipotesis statistik. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Yang ketiga, hipotesis kooperatif. Yang keempat, hipotesis asosiatif. Dan yang kelima, hipotesis kasual. Desain penelitian. Untuk desain penelitian adalah rancangan penelitian yang akan menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, di sini ada skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, apa aja sih macam-macam skala pengukuran? Di sini skala pengukuran ada 4. Ada 4 skala pengukuran. Nah, untuk yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat itu skala rasio. Nah, untuk skala interval itu skala yang digunakan, saya akan menjelaskannya. Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan perspektif seseorang atau sekelompok orang tertentu yang fenomena, yaitu skala Goldman, skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang digunakan, interval, dan rasio. Yang ketiga, skala nominal, yaitu skala pengukuran yang dimana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Nah, skala nominal ini skalanya harus tidak memiliki makna kecuali skala pembedaannya. Untuk skala ordinal, yaitu skala ini memiliki makna rating. Jadi untuk skala ordinal kita menentukannya itu dari ratingnya. Untuk populasi, teknik pengambilan, teknik sampling. Nah, populasi wilayah penelitian yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang digunakan terhadap peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, untuk sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Di sini ada teknik sampling, yaitu teknik probabilisasi sampling dan teknik non-probabilisasi sampling. Nah, termasuk dalam suatu sistem deskriptif antara lainnya adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkar, piktogram, perhitungan modus, median, demikian. Nah, penyebab data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan prosentase. Untuk statistik internasional, nah, sering juga disebut sebagai statistik induktif dan statistik probabilisasi. Nah, merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasil yang diberikan oleh populasi. Nah, untuk statistik non-parametrik, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, lalu di sini ada
analisis data. Dalam analisis penelitian, analisis data merupakan kegiatan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang terkumpul. Jadi, dari semua metodologi penelitian, dan yang terakhir ini adalah analisis data. Nah, apa saja yang dilakukan dalam pengambilan data ini? Nah, dalam pengambilan data, analisis data, ada kegiatan dalam analisis data. Nah, apa aja kegiatan dalam analisis data ini? Yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Nah, lalu mentabulasi data berdasarkan variabel dari sebuah responden. Yang ketiga, menyajikan data variabel tersebut yang telah diteliti. Nah, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah dan melakukan perhitungan. Itu untuk kegiatan dalam analisis data. Lalu di sini ada teknik data dalam pengambilan pengumpulan statistik. Terdapat beberapa macam atau dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data penelitian, yaitu analisis data deskriptif dan statistik inferensial. Nah, untuk statistik inferensial ini meliputi dua statistik, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Nah, itulah tadi metode penelitian secara komprehensif dan sistematif yang saya jelaskan. Oke, sekian. Terima kasih.